100 Melbourne FM. Kalian pada dengerin, gue udah 3 episode sama lu ya. Kalian pada dengerin 104 Melbourne FM barengan saya Rafael, episode ketiga. Barengan saya Rafael Satria di 104 Melbourne FM. Sih ada cerita mantap sekali hari ini. Deketan pak. Oh iya. Hari ini bersama Kakang Ferry lagi. Episode 3. Ferry Mariadi. Bukan Cin. Hari ini tapi mau bahas topik yang serius ya. Iya. Tentang kekristenan. Tentang kekristenan saat ini. Jadi Kang Ferry ini pendeta di mana Kang? Di gereja palsu. Ini gereja Admin. Bukan. Di GSI, Pak. Gereja saya Intergalaksi. Apa itu? Oh ada ya? Gerejanya Pastor Mamon. Ada ya. Iya, saya pengerja di sana. Kang mau nanya Kang. Kalau menurut Akang fenomena belakangan ini gitu yang kita tahu ada beberapa pendeta keluar dari pendeta, terus malah ada yang kemarin ada kasus Jared Wilson bunuh diri dan segala macam gitu. Saya menurut Akang kayak gimana itu bisa terjadi dan pesan yang pengen disampaikan ke orang-orang yang kayak kalau dia aja jatuh gimana gue gitu, maksudnya gimana? Ya, menurut saya Ini serius loh, ini Iya, podcast serius loh, ini podcast serius loh. Menurut saya apa ya? Kadang gereja gagal menyiapkan jemaatnya untuk menghadapi kehidupan di luar gereja gitu. Kadang cuman lebih ke ya menghidupkan rohaninya tapi nggak maksudnya kayak mempersiapkan untuk hari Minggunya tapi Senin sampai Sabtunya tuh kan mereka live with other people yang mungkin nggak percaya Tuhan lah, ada masalah apa segala itu mungkin itu yang kurang di-equip. Jadi cuman kayak ya kamu kalau ada masalah doa lah, kamu kalau ada masalah baca Alkitab. I mean ya kita semua tahu baca Alkitab, berdoa, tapi kan maksudnya how to handle it mentally, physically itu kan juga harus dikasih tahu gitu. Iya. Nah, menurut gua ada beberapa kesalahan di situ gitu. Maksudnya bahasnya tuh terlalu selalu rohani gitu. Tapi ya lu gimana caranya menghadapi hidup sehari-hari kan juga itu penting gitu. Setuju gak sih, Pak? Gue setuju, tapi kalau ada orang yang misalnya nih ada yang nyinyir ya, sok tahu lu tahu dari mana? Joshua Harris apa sih gerejanya? Ya misalnya gereja Allah ya, gue nggak tahu dia gerejanya apa sih? Ya itulah, gue nggak tahu juga. Yang bunuh diri. Yang Joshua Harris tau nggak? Yang kissing death, dating goodbye date. Gak tahu. Oh, lu nggak tahu ada satu pendeta yang keluar dari itu? Oh, dari gerejanya. Terus cerai sama istrinya, terus kayak dia Ateis ya, jadi ateis. dia langsung nulis di Instagram losing his faith gitu. Oh iya, gue tau. Jadi ingat lah. Cuma saya kan kayak kalau ada lah, lu tahu dari mana dia tidak menyiapkan gitu misalnya. Gereja dia tidak menyiapkan. Kenapa ya? Mungkin ya itu titik jenuh juga. Maksud gue susah ya keimanan seseorang tuh. Kenapa dia bisa sampai lose his faith gitu kan maksudnya? Susah ya, pertarungan hidup seseorang tuh lu nggak ada yang tahu juga gitu. Ya. Pergumulan hidupnya juga lu nggak ada yang tahu. Mungkin dia jenuh dengan yang organisasinya inginkan dari dia gitu. Ngerti gak sih? Iya. Ada orang yang mimpin sebuah gereja tapi dia disetir oleh kepentingan organisasinya, bukan keinginan dia kayak misalkan gue pengennya jadi kayak Paulus nih, jemaat mula-mula yang nggak mentingin Injil kemakmuran, prosperity gospel misalkan, yang nggak cuman mikirin ini gereja harus dapat penghasilan berapa gitu, ngerti? Iya. Ya ada kan, tapi itu bertentangan pun dia akhirnya maksudnya ya menurut gue pasti ada faktor manusia di sekeliling dia yang bikin dia losing his faith. Kalau nggak mungkin lah. Karena Tiba-tiba gitu kan nggak mungkin. Iya nggak mungkin lah, masa tiba-tiba kepikiran kayaknya gue cerai sama istri gue terus gue nggak percaya Tuhan lagi. Ya pasti Ya ada kali. kekecewaan yang terpendam dan bertumpuk sehingga dia jadi kayak gitu. Berarti kalau ada yang tadi yang ada yang nanya kalau dia aja bisa, gue jadi ragu sama diri gue sendiri. Jadi jawaban lu kayak lu nggak bisa compare hidup lu dengan hidup orang lain. Iya gitu. betul. Dan maksudnya
ya kalau lu terus memandang manusia ya mau sampai kapan gitu. Ya pasti lu juga ya apa ya, semua orang kan Karena berbeda ya. katanya manusia mengecewakan ya katanya. Iya kan, jangan berharap pada manusia karena manusia mengecewakan gitu. Karena itu pandanglah Yesus saja gitu. Maksud gue gini, gue pun kenal dan tahu banyak hal tentang orang-orang yang ya di depannya Pak pelayanan luar biasa, di belakangnya masih ngerokok lah, ke panti pijet, ada yang narkoba, macam-macam lah gitu. Maksudnya gue tahu lah gitu. Jadi lu actually nggak kaget ya? Gue nggak kaget dan nggak jadi kecewa karena ya gue ya manusia lah, toh gue juga masih bikin dosa gitu. Nggak ada manusia yang bisa sesempurna itu. Memang kita kan pasti kayak memandang seseorang yang senior atau leaders kita tuh kayak yang wah dia nih rohani banget, tahu banyak hal apa gitu. Tapi ya harus diingat bahwa dia manusia yang bisa jatuh gitu anytime. Dan mungkin waktu dia punya, misalkan dia do miracle ya, God do miracle through him gitu ya, belum tentu dia tuh hidupnya perfect gitu. Mungkin aja waktu dia bisa punya karunia nyembuhin orang, dia tuh tetap nyembuhin orang tapi hidup pribadinya tuh kacau sekacau-kacaunya tuh masih bisa Pak. Karena terus kan orang hak bertanya, prerogatif Tuhan men. iya, terus kan orang biasanya kan nanya, loh kok dia hidupnya hancur, misalkan main cewek di belakang tapi dia kalau waktu doa orang tetap sembuh. Loh Tuhan mau pakai batu aja bisa loh Pak, apalagi orang gitu. Batu dipakai ngomong sama orang jadi tobat, atau keledai kayak Paulus gitu, keledai jadi bisa ngomong gitu kan. Ya suka-suka Tuhan lah mau pakai siapa, apalagi manusia gitu kan bisa dipakai. Cuman ya kita makanya itu kita nggak boleh lihat manusianya, karena manusia itu mengecewakan lah. Ya I mean ya lu kalau ngarep dia sempurna, emang lu bisa sempurna? Nggak juga kan? Iya. Maksudnya lu tau lah gue punya kelemahan juga gitu. Mantap. Iya. Iya benar. Kalau menurut lu fenomena akun-akun satir di Instagram itu gimana Pak? Akun satir Lu ya. adminnya sih ya susah ya Enggak nanya lah, lu. Pak. Gila. Gereja palsu, pastor install gitu. Pastor Mamon. Pastor Mamon gitu. Apalagi jemaat gereja palsu. Enggak sih. Masukin yang Theoslogos dong, keren dong. Itu iya, kapan iya. ya bisa dimasukin? Apa ya? Oh iya kan sekarang banyak orang beragama tuh gue lihat ya, semakin aneh-aneh kan. Ada yang lu tau gak sih di Jogja ada pendeta surat hutang dikumpulin terus ditabur garam supaya Sumpah. hutangnya lunas. Sumpah Pak, ini di Jogja apa di mana gitu Pak. Terus yang kemarin ada pendeta melecehkan bocah-bocah laki-laki disodomi sampai ditangkap polisi di daerah Puncak apa di mana lah. Terus dia terkenal banget karena can do miracle, terus kayak bikin orang prosper. Ya gitulah Pak, katanya sih, gue nggak tahu juga detailnya. Tapi ini kejadian baru-baru ini men, in 2019 ya. Orang masih percaya hal-hal yang nggak ada di Alkitab gitu. Ngerti nggak? Di Alkitab tuh nggak ada lu taruh surat utang lu ditabur garam lunas, soal nggak ada Pak. Iya kan? It's something stupid gitu maksud gue. Lu tuh beragama tuh bukan berarti cuman roh lu yang lu gunakan, tapi logika lu gunakan gitu. Tuhan tuh ngasih kita akal budi buat berpikir gitu. Terus meskipun Tuhan tidak bisa dilogikakan, nah itu Theos itu nggak bisa dilogoskan gitu Pak. Theos itu apa kalau ada yang Theos nggak itu tahu? Tuhan. Logos ilmu. Itu logika, ilmu lah. Jadi kalau teologi itu sulit juga ya Pak. Masalahnya kan dari satu buku, satu ayat Alkitab aja penafsirannya bisa ratusan ribuan ya. Sekarang aliran gereja banyak sekali. Tapi ya menurut gue jangan meributkan hal itu. Masa kita mau balik lagi, wah kalau lu bahasa roh sesat, kalau lu nggak bahasa roh sesat.
Itu balik lagi ke tahun-tahun Zaman old zaman old yang mereka bunuh-bunuhan karena itu. ideologi, doktrin dan Iya, sebagainya iya. gitu. Kayak Bagus ya nih gua podcast, bagus nih iya, podcast. karena gue percaya misalkan keselamatan tuh sekali dapet ya udah, terus lu bilang nggak bisa, keselamatan tuh bisa By hilang work. kalau nggak lu usahakan gitu. Terus saling bunuh gitu kan konyol kan, maksudnya it's 2019 gitu, lu kayak wah lu sesat kalau nggak ini. Menurut gue ya nggak usah sesatkan lah, maksud gue ya lu pakai logika lu lah. Kalau menurut lu itu sesuai dengan hati nurani lu dan sesuai dengan Alkitab gitu, ya kenapa harus dibilang sesat gitu, dan kenapa lu harus bertentangan? Toh kalau lu nggak suka ya lu nggak usah ikutin aliran itu, Cukup. ikutilah aliran yang lu suka gitu, iya kan? Jangan jadi yang oh sesat nggak bisa gini, oh, malah berdebat nggak jelas gitu. Padahal hidup lu sehari-hari aja nggak menjadi berkat buat orang lain gitu. Itu yang orang sering lupa ya. Iya, malah orang-orang tuh memikirkan siapa yang paling rohani di gereja tuh yang pelayanannya paling sering, tapi di kantor orang-orang benci sama dia, di rumah keluarganya, istri ditelantarkan, anak nggak dipedulin, malah sibuk pelayanan. Padahal yang Tuhan mau tuh keluarga menjadi perwakilan surga di bumi loh. Waduh. Gitu. Ya itulah, beragama harus pakai logika juga. Bukan pakai logika ya, pakai akal budi lah. Karena ya Tuhan tuh nggak memberikan kita akal budi buat yang sia-sia gitu. Amin. Gitu loh Pak. Karena katanya itu ya, apa, kita hidup tidak dari roti saja. Nah, kita hidup tidak dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Tapi bukan berarti kita nggak hidup dari roti loh. Kan kita tidak hidup dari roti saja. Bukan kita tidak hidup dari roti, tapi dari firman Tuhan. Nah, itu beda lah Pak. Tidak dari roti saja berarti dari roti juga gitu. Jangan lu cuman menghidupi rohani lu, tapi jasmani lu, which is ya pikiran lu apa semua dihilangkan hanya untuk rohani gitu. Bener-bener. Orang biasanya rohani tok. Rohani toh, terus Malah kadang terlalu rohani. baca ayat setengah-setengah yang khotbahnya Ngawur juga sih malahan. ngambil nyomot-nyomot ayat tidak sesuai perikopnya. Malah harusnya kalau baca satu ayat tuh dibaca seutuhnya satu perikop supaya mengerti inti maksud daripada ayat itu. Contohnya yang mintalah maka akan diberi. Iya. Nah, itu kan. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Itu kalau baca keseluruhannya itu not for myself gitu, bukan buat diri sendiri. Gue minta buat gue terus Tuhan kasih gitu. Kalau lu baca keseluruhannya tuh ada rekanan lu datang dari luar kota tengah malam ke tempat lu, lapar, minta makan. Di tempat lu nggak ada makanan nih, lu nggak punya makanan sama sekali. Akhirnya lu tuh ke rumah temen lu misalkan yang punya pabrik roti, karena lu tahu pasti di situ ada makanan kan. Nah akhirnya dia ketok sampai orangnya bangun terus bilang ngapain lu, gue minta roti dong, temen gue datang nih dari luar kota lapar, gue nggak punya makanan, gue mau ngasih dia makan. Terus temennya yang punya pabrik roti ini bilang kayak udahlah, gue males, gue udah tidur nih, udah besok pagi aja. Tapi karena lu tahu dia temen deket lu, yang punya pabrik roti itu temen deket lu tahu dia nggak akan marah kalau lu ketok terus, tau gak? Sampai dia bangun gitu. Lu minta terus tuh dia nggak akan marah karena dia temen deket lu. Terus ya udah, jadi lu dengan persisten ya, dengan tak jemu-jemu tuh mengetok terus meminta dia buat ngasih lu roti, hingga akhirnya dia ngalah, kasih dia roti. Rotinya bukan buat lu kan, Buat orang lain. rotinya buat orang yang membutuhkan gitu. Jadi ayat itu tuh minta kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, itu ada tulisannya. Dengan persisten tuh buat orang lain, bukan buat lu. Mintalah makan diberi itu bukan buat lu. Lu minta ke Tuhan buat orang lain yang membutuhkan, dan karena lu tahu Tuhan tuh sayang banget sama lu. If you ask him persistently ya, bukan buat diri lu tapi lu tahu itu buat kebaikan orang lain, dia bakal kasih, man. Jamaah. Oh, Jamaah. Baik, Bok.
thank you sih ya gitu. Itu ya, atau good luck. Bye. See you. See you juga ya. Semangat ya. Gue soalnya ke Sydney soalnya. Ayatnya bagus. Siraman rohani. Siraman rohani lagi. Lu udah ngantuk, lu masih siraman rohani. Mantap. Itu tadi dari seorang admin gereja palsu itu mantap. Ayo kita gosip tentang gereja, Pak. Iya. Iya. Pak udah harus cabut. pesawat, Pak. Ya udah. Thank you banget buat siraman rohaninya barusan. Saya harap bisa diupload sih sama Ravello nih, yang kali ini. Tapi bagus. Ini lebih bagus dari 2 episode sebelumnya. Iya, lebih bermutu Lebih lah bermutu lah ya. Ya udah, thank you banget sudah menemani saya selama 3 hari ini. Makasih, Kang Pak. Ferry, terima kasih. Safe flight dan good luck di Sydney. Amin. Buat apapun yang Anda kerjakan, Tuhan memberkati selalu. Haleluya. Ferry udah bakal balik ke Sydney ini. Gitu ya lah ya. Like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian pikir kesalahan saya bermanfaat, ada di Spotify, YouTube, Instagram saya @ravelok. Begitu saja. Mari, bye-bye. Bye.